Semenjak adanya kasus narkoba, kini seluruh sekolah diharuskan melakukan tes urin kepada seluruh siswanya. Namun ada satu sekolah yang menolak dikarenakan waktu ujian sebentar lagi. Para orang tua khawatir akan mengganggu belajar mereka. SMA tersebut terkenal dengan SMA dengan anak-anak yang cerdas dan calon dokter. Maka dari itu, para wali murid sangat melarang adanya gangguan dalam belajar. Hari itu, tim BPHP datang ke sekolah tersebut. Para murid fokus belajar. Namun, tiba-tiba salah satu dari mereka yang bernama Hyunmin hampir pingsan hingga mimisan. Kemudian, ia langsung dibawa ke UKS oleh Harim. Keadaannya sangat mengkhawatirkan. Namun, tiba-tiba ibunya datang dan memberinya obat yang katanya suplemen. Lalu, langsung memaksanya untuk kembali ke kelas mengikuti ujian. Tim BPHP meminta mereka tes urin sebelum pulang, namun para wali murid yang mengetahui hal tersebut langsung datang ke sekolah dan melakukan protes karena menurutnya waktu sangat berharga bagi anak-anak mereka. Setelah pulang sekolah, mereka harus bimbel demi bisa masuk sekolah kedokteran seperti yang mereka impikan. Mereka tak mau tim BPHP membuang-buang waktu anak mereka begitu saja. Namun Wojin tak mau kalah. Ia mengatakan bahwa mereka melakukan itu demi anak-anak karena sudah banyak narkoba beredar di kalangan para siswa. Jadi ia meminta besok mereka membawa anak-anak mereka ke rumah sakit yang telah ditunjuk untuk melakukan tes urin. Gita ternyata sengaja menemui Gyochol. Ia mengorek informasi tentang luka di tangannya. Kemudian ia melaporkannya ke media agar publik menganggap bahwa BPHP benar-benar tidak diperlukan untuk sekolah dan harus dibubarkan. Setelah melakukan tes urin, Hyunmin dan ibunya memeriksa hasil rapornya. Ternyata Hyunmin ada di peringkat kedua. Namun itu membuat sang ibu sangat marah dan menganggap Hyunmin tidak berbakti setelah apa yang telah ia lakukan dan korbankan demi keberhasilannya. Hyunmin benar-benar tak menyangka ibunya merespon sedemikian rupa dan itu membuatnya menjadi sangat sesak. Keluarga Hyunmin adalah keluarga yang baru saja pindah ke daerah Gangnam, tempat di mana anak-anak calon kedokteran itu tinggal. Para orang tua sangat ketat dalam perencanaan pendidikan anak mereka. Bahkan mereka sudah mulai mengatur pendidikannya sejak mereka lahir. Namun karena ibu Hyunmin pindahan baru di sana, ia menjadi sedikit minder. Ia takut Hyunmin tidak bisa menjadi dokter dan bersaing dengan yang lain. Mereka rela meninggalkan rumah besar mereka demi rumah yang lebih kecil supaya Hyunmin bisa mengikuti bimbel dengan nyaman di Gangnam. Tak hanya itu, setiap hari sang ibu selalu mengawasinya ketika ia belajar. Ibunya benar-benar duduk di depan kamar Hyunmin. Selain itu, ia juga berusaha untuk masuk ke grup ibu-ibu yang anaknya juga berencana masuk ke kedokteran. Tak ragu, ia mendekati sang ketua grup, yaitu Ibu Dahui. Karena dia orang yang punya tips dan informasi untuk sekolah kedokteran. Hyunmin benar-benar merasa tekanan berat pada dirinya. Sejak hari itu, Ibu Hyunmin mulai mendekati Ibu Dahui. Ia rela menghabiskan uangnya dan menjadi orang yang mau disuruh-suruh demi mendapatkan informasi dari Ibu Dahui. Setiap terima rapor dan ada nilai yang tak sempurna, ekspresi Ibu Hyunmin selalu berubah. Ia benar-benar tak pernah puas dengan pencapaian sang anak. Padahal Hyunmin sudah berusaha sangat keras. Sampai akhirnya suatu hari Ibu Dahui merekomendasikan sebuah obat yang katanya akan membantu konsentrasi Hyunmin. Ibu Hyunmin percaya begitu saja dan setiap kali Hyunmin merasa lelah, ia selalu meminumkan obat tersebut. Awalnya 1 per hari, namun lama-kelamaan dosisnya bertambah. Hasil tes urin anak-anak tersebut rata-rata positif mengandung zat yang berasal dari obat ADHD, persis obat yang direkomendasikan Ibu Dahui untuk Hyunmin. Dan ternyata zat tersebut termasuk dalam golongan psikotropika ataupun narkoba. Namun hasil tes Hyunmin berbeda dengan yang lain. Dan ternyata Ibu Hyunmin mencoba membeli obat itu sendiri di internet, bukan dari yang diberikan oleh Ibu Dahui. Sejak meminum obat itu, Hyunmin bisa mendapat peringkat 1. Ibunya benar-benar bahagia, meskipun Hyunmin sendiri tidak merasakannya. Tes urin Hyunmin menunjukkan bahwa zat tersebut sudah mencapai dosis berbahaya dan bisa mengakibatkan kematian jika masih terus dikonsumsi. Sangat sesuai dengan kondisi Hyunmin saat ini, di mana ia mulai terus-menerus meminta obat tersebut kepada sang ibu. Namun untungnya Harim datang tepat waktu. Ia sampai menjebol jendela rumah Hyunmin karena sang ibu tak mau membukakan pintu untuknya. Hyunmin dibawa oleh Harim dan Gende, sementara Wajin menjelaskan kondisi Hyunmin yang sedang sekarat kepada sang ibu. Namun ibunya tetap menyangkal. Ia merasa Hyunmin baik-baik saja, meskipun sebenarnya selama ini sudah banyak kejadian aneh pada tubuh Hyunmin. Ibunya benar-benar terobsesi agar Hyunmin masuk sekolah kedokteran. Ia benar-benar hilang kendali dan akhirnya Wajin mengurung sang ibu di rumah tersebut dan akan melaporkannya ke polisi atas dasar kekerasan terhadap anak. Mulai hari itu, Ibu Hyunmin dikurung di rumahnya sendiri, sementara Hyunmin harus mendapatkan perawatan untuk memulihkan kembali kesehatannya.
Selama di rumah, Hwajin menyuruh sang ibu untuk belajar soal-soal tes untuk kedokteran dan membuat jadwal yang persis sama dengan yang ia buat untuk Hyunmin. Ia ingin ibunya merasakan apa yang dirasakan Hyunmin selama ini dan bagaimana menderitanya Hyunmin, agar ibunya sadar bahwa perbuatannya benar-benar salah. Hukuman Hwajin benar-benar membuat ibu Hyunmin frustasi. Ia sudah tak tahan mengikuti jadwal ketatnya, dan jika ingin keluar dari sana, ia harus lolos tes uji coba kedokteran tersebut. Beberapa hari telah berlalu, sepertinya ibu Hyunmin mulai sadar dan tahu apa yang dirasakan anaknya. Begitupun dengan Hyunmin, ia bercerita kepada Harim bahwa sebenarnya ia sangat menderita dan penuh tekanan sampai rasanya ia ingin mati saja. Namun meskipun begitu, ia tetap ingin bertemu sang ibu kembali, karena bagaimanapun ia tetaplah ibunya. Di hari itu juga, Hwajin mencoba menyadarkan ibu Hyunmin yang selalu mengatakan bahwa ia telah banyak berkorban demi Hyunmin. Namun bagi Hwajin, bukan ibunya yang berkorban, melainkan Hyunmin lah yang berkorban demi ambisi sang ibu. Tanpa ibunya tahu apa yang sebenarnya Hyunmin inginkan dan rasakan. Sampai-sampai Hyunmin tak tahu apa yang dia sukai karena terlalu sibuk belajar menuruti ambisi sang ibu. Gende kemudian mengajaknya ke perpustakaan untuk membantunya memulai mencari hal apa yang dia sukai. Keesokan harinya, Hwajin membawa ibu Hyunmin bertemu dengan Hyunmin. Ia sangat bahagia, namun ternyata ia masih sempat-sempatnya menanyakan tentang belajar. Ternyata ia masih belum berubah juga. Sampai akhirnya, Hyunmin mengatakan kepada sang ibu bahwa ia tak mau kuliah kedokteran dan ia ingin mengambil cuti sekolah terlebih dahulu. Ia ingin memulai mencari jati dirinya dan tak ingin hidup tanpa tujuan. Meskipun sang ibu memaksa, namun kini Hyunmin lebih tegas. Ia berani menolak dan meminta sang ibu untuk mulai mencari kesenangan dalam hidupnya sendiri. Sebelum pergi melanjutkan perawatan, Hyunmin memeluk ibunya dengan erat. Kasus tersebut akhirnya diumumkan Menteri Choi ke publik. Ia berpesan agar para orang tua lebih berhati-hati dalam memberikan obat kepada anak mereka. Hwajin menyerahkan barang bukti ke kepolisian, dan disitulah ia melihat di sana ada obat yang sama dengan yang digambar oleh almarhum istrinya, dan di sebelahnya ada nama Gyuchol. Dan ternyata itu adalah narkoba model lama, namun sekarang beredar dengan model yang berbeda. Hwajin kembali mulai berpikir, apakah itu alasan Gyuchol membunuh istrinya?